الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa dalam hitungan hari kita akan kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Dan setiap kali menjelang Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan umat manusia dengan memberikan kabar kepada kita akan keutamaan demi keutamaan di bulan Ramadan. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya, tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan itu Allah membuka pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi syayatin, dan pada bulan itu Allah membelenggu syaitan-syaitan, fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memberikan kepada kita satu kabar akan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kepada kita kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan begitu banyak keutamaan demi keutamaan di dalam bulan tersebut. Dan ini tentu saja memberikan kabar gembira kepada kita bahwa pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk melipat gandakan pahala-pahala dari amal yang kita kerjakan. Dan pada bulan itu pula kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melebur sebanyak-banyak dosa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Inilah yang kemudian kepada kita dianjurkan untuk bergembira, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, katakanlah wahai Muhammad, hendaklah atas segala anugerah Allah Subhanahu wa taala dan atas rahmat yang diberikan kepada kalian, hendaklah kalian bergembira. Dan kita harus memahami bahwa bulan Ramadan adalah salah satu bentuk rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas berbagai macam keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah tadi dan kita bergembira karenanya, tapi pada satu sisi yang lain hendaknya kita juga menjadikan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah bentuk kewaspadaan. Kewaspadaan, jangan sampai kesempatan demi kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, dan di dalamnya Allah letakkan begitu banyak keutamaan,
Tapi setiap kali Ramadan berlalu, keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tak satu pun kita dapatkan. Kita pernah mendengar satu peribahasa, ayam mati kelaparan di lumbung padi. Satu ungkapan yang sebenarnya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seekor ayam bisa mati kelaparan di tempat yang berlimpah makanan? Berbanding terbalik, ayam mati kelaparan justru di lumbung padi, tempat yang begitu banyak makanan tersedia. Dan ini adalah sebuah keanehan. Dan keanehan ini bisa jadi kita alami ketika bulan Ramadan tiba. Keanehan yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, satu ayat yang begitu familiar di telinga kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan sebuah harapan agar kita bisa menjadi pribadi bertakwa. Tapi justru yang menjadi keanehan adalah ketika di bulan Ramadan itu Allah letakkan keutamaan demi keutamaan. Allah buka pintu ampunan yang begitu luas. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melipat gandakan pahala. Tapi justru selesai Ramadan kita tidak menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan Allah buka pintu ampunan. Siang dan malamnya adalah ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Di malam harinya Rasulullah SAW kembali mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri salat di malam hari di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya ampunan atas dosa-dosa yang telah dia lakukan pada masa yang lalu. Siang dan malam adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya ampunan di bulan ini, maka salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Tapi anehnya ketika Ramadan selesai, justru ampunan itu tidak kita dapatkan. Dan inilah yang menjadi salah satu kelompok yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang dimana malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu bunyi doanya adalah wararima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyughfaralah. Celaka seseorang yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat ampunan yang begitu luas dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Ramadan berlalu dia tidak mendapatkan ampunan itu. Justru kita menjadi pribadi yang celaka, bukan menjadi pribadi yang bertakwa. Mengapa? Karena kita hanya memahami bahwa bulan Ramadan hanyalah sebatas bulan yang di sana di siang harinya kita tidak makan dan tidak minum. Itu saja yang berubah pada diri kita. Tapi lisan kita masih lisan yang sama, senang menggibahi orang, memfitnah orang. Telinga kita masih telinga yang sama, pandangan kita masih pandangan yang sama. Bahkan selama bulan Ramadan kita justru banyak melakukan kelalaian demi kelalaian. Tidak sedikit orang pada siang harinya menunggu waktu berbuka, dia menghabiskan waktu-waktu itu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melalaikan. Main game, membuka aplikasi ini dan itu. Pada malam harinya yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beribadah, mendirikan solat di malam hari. Tapi justru kita melihat di bulan Ramadan kafe-kafe penuh sampai dengan larut malam. Bukan berarti tidak boleh pergi ke kafe di bulan Ramadan, tapi jangan sampai aktivitas-aktivitas ini justru mendominasi kegiatan kita sehari-hari di bulan Ramadan. Kita justru tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang menjadi asbab ampunan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Keanehan yang kedua adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita
bahwa di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu syaitan-syaitan, agar kita manusia bisa lebih mudah melakukan kebajikan demi kebajikan, agar kita bisa mudah meninggalkan larangan demi larangan. Tapi justru yang menjadi keanehan adalah ketika Ramadan sedang berlangsung, kita berpuasa, dan pada saat yang sama Rasulullah SAW mengatakan syaitan-syaitan dibelenggu, tapi justru kita menjadi saudara syaitan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, yang di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kebiasaan, satu perbuatan yang akan berakibat kita menjadi saudara syaitan, bukan hanya sekedar teman syaitan, tapi saudara syaitan. Siapakah mereka itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara mubadzir itu, mereka itulah saudaranya syaitan. Di bulan Ramadan kita berpuasa, kita dianjurkan untuk menjaga jarak dengan makanan dan minuman. Tapi justru kebiasaan di tengah-tengah kita, bulan Ramadan adalah bulan makan dan minum. Seharusnya ketika kita di siang hari tidak makan dan minum, seharusnya pengeluaran kita itu menurun. Tapi justru semua orang mengaku ketika Ramadan tiba pengeluaran membengkak. Pengeluaran untuk apa? Untuk konsumsi. Kita membeli makanan dalam jumlah yang begitu besar. Kita mengira semua makanan itu akan habis ketika kita berbuka. Tapi justru ketika waktu berbuka tiba, kita meminum seteguk air, memakan sepotong dua potong kue, lambung kita mengatakan cukup. Dan baru kita menyadari makanan-makanan yang begitu banyak kita beli di waktu sore hari tidak habis kita makan. Lantas kemana akhir dari makanan itu? Masuk ke tong sampah di keesokan harinya. Dan anehnya itu berulang kita lakukan, mulai dari hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari terakhir. Dan itu terus berulang setiap kali Ramadan tiba. Dan kita menganggap itu perkara yang remeh. Sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala, perbuatan mubazir itu bukan perbuatan yang remeh-temeh. Tapi sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan perkara mubazir itu akan menjadikan kita menjadi saudara syaitan. Syaitan dipenjara, syaitan dibelenggu. Syaitan tidak leluasa menggoda kita. Tapi justru ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, selesai Ramadan kita bukan menjadi pribadi yang bertakwa. Selesai Ramadan bukannya kita menjadi musuh dari syaitan, tapi selesai Ramadan kita justru menjadi saudara-saudara syaitan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita simak bersama, dan juga beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan, hendaknya memberikan kepada kita satu pengingatan dan memberikan kepada kita satu kesadaran bahwa sejatinya bulan Ramadan bukanlah bulan yang di dalamnya sekedar menahan lapar dan dahaga di waktu siang, tapi di bulan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan keutamaan demi keutamaan, sehingga kepada kita dituntut untuk memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah itu untuk bisa memperoleh ganjaran pahala yang berlipat ganda, mendapatkan seluas-luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan meraih sebesar-besarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dituntut untuk berusaha mendapatkan itu semua. Sehingga jangan sampai justru kita lebih fokus kepada perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan pahala, perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tidak ada perubahan yang kita lakukan di setiap Ramadan tiba, maka niscaya Ramadan demi Ramadan tidak akan mampu mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, tapi justru mengantarkan kita menjadi pribadi yang celaka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.